paling pokok dulu Anda harus memahami fungsi administrasi yang termasuk administrasi meminta para administrasi partai itu melibatkan proses pengorganisasian perencanaan. Itu teori-teori apa? Kalau dari segi administrasi demikian, memang sebenarnya paling dasar sekarang yaitu harus mempunyai kemampuan biar mengantar ilmu administrasi pabrik ke negara. Sekarang Anda sudah turun ke lapangan melihat apa itu administrasi. Sekarang dari konsep yang mengembangkan yang menimbulkan itu, ini harus paham dulu apa itu administrasi. Sebenarnya sekarang kita masih punya kecepatan sekarang. Kalau dulu mesti cari paradigma atau satu salahnya bilang apa itu fungsi administrasi atau manajemen, apa itu paradigma. Kalau dulu sekali buku literatur dulu kita tahu, tapi mau sekarang gampang asal dengan kecepatan yang memiliki paradigma paling dekat. Sekarang ini ada kan bilang ini paradigma paling dekat. Jadi sekarang dalam posisi mau buat kalimat ini paradigma paling dekat, itu apa sih maksud? Paradigma apa kan? Ini menjelaskan mengenai otonomi pemerintahan. Nah, orang dengan ini di dalam organisasi pemerintah itu di kantor desa. Ya, memang betul. Anda menunjukkan apabila otonomi pemerintahan asli, yes. suatu kemandirian pemerintahan yang mandiri itu asli. Berarti itu memang cuma khusus untuk daerah itu. Ini paradigma ini dia katakan membuat lebih dekat di kantor desa. Paradigma apa? Ya, Anda sudah memunculkan suatu paradigma di sini. Just kalimat tadi yang disampaikan ini paradigma, keyakinan Anda. Kan paradigma apa? Keyakinan. Apa? Keyakinan dan mau yakin. Di sini Anda sudah berfokus pada pemberdayaan. Apa yang mau dayakan di sini? Pemberdayaan untuk pemberian kewenangan. Pertama, ya, untuk mengurus pemerintahan desa. Mau yakin bahwa di desa, di kantor desa itu bahwa bagaimana memberdayakan dan pemberian kewenangan. Nah, apa sebab diberikan kewenangan? Orang kalau tidak ada kewenangan dia melakukan, dia bingung apa yang dia lakukan. Orang PK tidak ada kewenangan orang untuk berbuat. Sekarang sudah diberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan di desa. Sekarang ada paradigma Oppo yang berpegang pada prinsip desentralisasi. Nah, sekarang setelah pemberdayaan itu, kemudian dikatakan paradigma Oppo ini berpegang pada prinsip apa? Prinsip desentralisasi. Terus diberikan kewenangan langsung ke desa. Terus sebenarnya
ada desentralisasi di situ, ini membuat berarti ada dua faktor yang menjadi fokus di situ. Yang pertama, jadi pertama adalah bagaimana partisipasi masyarakat, dan kedua bagaimana meningkatkan SDM. Yang tertulis pengelolaan sumber daya, itu sumber daya lokal. Apakah itu sumber daya? Ini pengelolaan sumber daya, apakah sumber daya alam atau sumber daya manusia? Lokal di sini kalau mau bilang desentralisasi partisipasi masyarakat, terus bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat, dan setelah kedua pengelolaan sumber daya lokal ini dalam arti perekonomian, boleh dilihat dari pengelolaan ekonomi budaya yang ada di desa untuk mendukung partisipasi masyarakat, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, juga sebenarnya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jadi pada akhirnya setelah Anda mempelajari membuat paradigma, Anda sudah menyatakan maunya cuma lebih fokus pada ini membuat paradigma, pendekatan paradigma. Keyakinan Anda mau dorong membuat apa? Itu terakhir apa? Karena Henry Fayol itu pada saat yang mau diterjemahkan itu Anglo-Saxon dan kontinental lebih berfokus dia terjemahkan pada manajemen sehingga terbawa, padahal sebenarnya dari asli daripada judul Henry Fayol, dia judul asli adalah Administration Industrialized and General SGPS arti, tapi setelah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dia menjadi General and Industrial Management. Ini mesti cari tahu apa sebab dia mengatakan demikian. Di situ yang terakhir, sebenarnya kalau fungsi-fungsi manajemen ada banyak. Menurut George Terry, ini di sini karena saya bilang administrasi di kantor desa, karena sebenarnya kantor desa fungsi-fungsi administrasi atau manajemen itu, kalau menurut George Terry, tahu dia berfungsi cuma paling gampang sebenarnya apa? Ini cuma tulis George Terry POAS. Apa itu POAS? Planning, Organization, Activity, Control. Sedangkan kalau Henry Fayol, setelah paling gampang, ini cuma tulis P3C. P3C. Kalau dalam negeri, menurut SPCADN, ini cuma tulis POM-C. Tidak susah. Pada saat menulis semester berapa? Kamu benar kalau ini mungkin semester berapa? Lagi semester 3 atau apa? Akan makin apa? Karena tiap semua administrasi akan berbicara tentang fungsi manajemen. Kalau POAS itu George Terry. Kalau Henry Fayol dia bilang planning, organizing,
komandir perintah, baru C kedua adalah koordinasi dan kontrol. Sedangkan kalau komsel menurut spesialnya awal kalau dia sebenarnya akan lebih condong memang spesialnya ya sebenarnya kalau terserah itu nanti kalau mau apa mau apa lagi itu terserah GP karena termasuk di sini itu yang memfokuskan karena administrasi publik di tingkat desa melibatkan paradigma yang apa akan muncul di sini. Bagaimana mau melaksanakan itu paradigma tadi? Itu partisipasi,